Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Yanuari Asuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari LPTK Universitas Singapura Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan PPL Aksi ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua baik. Bagaimana hari ini, sehat? Sehat. Semangat? Lagi sekolah? Sebelum Ibu memulai pelajaran, ya, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Ya, silakan akan untuk memimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu bertanya hari ini siapa yang tidak hadir? Aida. Kenapa? Sakit. Alhamdulillah kita doain ya, supaya dia cepat sembuh, ya besok dia bisa masuk lagi biasa. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini dengan materi lanjutan kemarin, ya Ibu ingin tahu nih, apakah kalian masih ingat tidak dengan materi yang minggu kemarin? Ibu tanya, materi kemarin apa ya? Betul. Ya, kemarin kita belajar mengenai struktur teks deskripsi. Nah, hari ini lanjutannya yaitu pembelajaran mengenai pola pengembangan teks deskripsi. Nah, sebelum Ibu mulai lagi pembelajarannya, Ibu pengen tahu nih, ya, apakah kalian masih ingat? Ya, struktur ada berapa ya? Siapa yang mau jawab? Ada yang silakan. Ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup. Ya, bahwa yang pertama itu identifikasi, yang keduanya deskripsi bagian, dan ketiganya penutup. Bagus ya, masih ingat nih pelajarannya kemarin. Sekarang Ibu mau tanya lagi, ya, siapa yang bisa menjelaskan bagian-bagian dari struktur teks deskripsi? Siapa yang mau jawab? Renan, sekarang. Identifikasi berisikan pemaparan atau penggambaran secara umum terhadap hal yang dideskripsikan. Deskripsi bagian berisi penjelasan objek secara rinci. Penutup berisi kesan-kesan atau pendapat sang penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Ya, ternyata pelajaran yang minggu kemarin dia masih ingat. Mudah-mudahan dengan pelajaran lanjutan ini mengenai pola pengembangan teks deskripsi, yaitu ya kan ingat juga, ya jangan sampai ya. Tapi sebelumnya ya, Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu struktur dan pola pengembangan teks deskripsi. Sebelum mulai menjelaskan mengenai struktur dan pola pengembangan teks deskripsi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari materi ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Yang keempat, peserta didik mampu menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumputkan. Setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran. Struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi,
berisikan pernyataan umum dari objek yang akan digambarkan oleh penulis. Bagian keduanya yaitu deskripsi bagian, berisi paparan atau penggambaran secara mendetail mengenai objek yang dijelaskan. Dan yang ketiga yaitu penutup, berisi pendapat atau kesan dari penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pola pengembangan teks deskripsi itu ada 4. Pola pengembangan teks deskripsi yang pertama yaitu pola pendefinisian, berisi menyatakan suatu definisi atau pengertian suatu konsep, objek, atau topik tertentu. Ciri-cirinya adalah yaitu, ialah, yakni, merupakan. Sedangkan untuk yang kedua yaitu pola fokus, suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan paling disukai. Yang ketiga, pola ruang, disusun dengan urutan ruang, misal dari atas ke bawah, dari pinggir ke tengah, atau dari utara ke selatan. Dan yang terakhir yaitu pola urutan waktu. Kalimat-kalimat di dalam teks disusun dengan mengikuti alur waktu. Misal dari pagi menuju siang, dari sore menuju malam. Di sini ada contoh dari pola pengembangan pendefinisian. Pantai adalah daerah pembatasan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi pasang surut. Salah satu pantai yang menjadi destinasi wisata di Sumatera ialah Pantai Kota Bengkulu. Pantai Panjang memiliki garis panjang di Pulau Sumatera. Nah, bisa dilihat. Ini adalah contoh dari pengembangan pendefinisian. Karena ada kata adalah, ada kata ialah. Maka teks yang ini adalah pola pengembangan pendefinisian. Dari materi yang ini bisa kalian pahami bahwa ini deskripsi mengenai pola pengembangan itu ada 4. Yang pertama pola pengembangan pendefinisian. Yang keduanya pola pengembangan. Yang ketiganya pola pengembangan. Ya. Yang keempatnya urutan. Ya, lihat ya. Jadi kalian harus bisa. Dari ini ada yang bertanyakan lagi? Ada ya? Ada. Ya. Ibu akan memberikan latihan untuk kalian. Ya, di sini ada LK yang harus kalian kerjakan. Ya, LK-nya. Terus kalau misalnya kalian masih bingung dengan materi yang tadi, ayo ya kalau disoalkan ke atas. Di sini silakan kalian boleh ya HP-nya dikeluarkan. Ya, kita pindah di sini. Ini mengenai yang percakapan tadi. Ya. Masih ada kecil.
kita periksa tugasnya. Kita coba diperiksanya. Silang ya, diperiksa sama beda kelompoknya. Kita presentasiin ya. Nah, untuk yang bagian pola pengembangan, ya untuk yang pertama kita periksa saja. Kalimat runtang di bawah ini ya ada 1, 2, 3, ada 10 soal. Ya. Bentuk candi ini seperti piramida. Coba lihat. Kalau betul silakan dibetulkan. Kalau salah berarti dikasih tanda silang. Ya. Dengan tinggi kira-kira 29 meter dan lebih dari 500 kali. Nomor 8-nya, misalkan titik-titik berisi. Jadi pada tingkat kedua berisi relief patung Buddha. Yang ke-9-nya, tingkat terakhir adalah iya alur batu yang menggambarkan ya tempat tinggal dewa. Dan yang ke-10-nya, Candi Borobudur ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Sekarang untuk yang bagian pola pengembangannya, ya pola pengembangan teknologi kita coba dipresentasikan. Pegang ini aja, pegang. Nanti yang satu membacain. Ya, baik. Dua, ini ya. Definisinya ketukan kalimat pertama, Borobudur adalah candi Buddha terbesar pada abad ke-19. Kedua, Candi Borobudur adalah candi Buddha yang dibangun di kawasan perbukitan. Pendefinisian kutipan kalimat yang nomor 1, Borobudur adalah candi Buddha terbesar pada abad ke-19. Nomor 2, Borobudur adalah candi agama Buddha yang dibangun di kawasan perbukitan. Yang nomor 3, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, Sindono, Tidar, dan pegunungan Menore. Yang keempat yaitu Kamadasi atau dunia pinggiran. Yang kedua, yang nomor 2 fokus. 1, Candi Borobudur. Yang ketiga, ruang. 1, bagian timur dibatasi oleh Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Nomor 2, bagian barat laut diisi oleh Gunung Sindono dan Sumbing. Yang nomor 3, bagian utara oleh Gunung Tidar. 4, urutan waktu. Nomor 1, di pagi hari ini bisa menikmati matahari terbit, sunrise. Nomor 2, di sore hari bisa menikmati matahari tenggelam, sunset. Pembelajaran hari ini menurut kalian bagaimana nih perasaannya? Ya, cok. Apalagi ya? Kita coba dengan Nabila, apalagi ya? Bagaimana ya dari ini? Saya jadi tahu materi pola pengembangan teks deskripsi. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kalau bekerja kelompok juga menyenangkan tidak? Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, ya, Ibu mau memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya, yaitu nanti kalian mencari contoh tiap-tiap pola pengembangan.
teks deskripsi. Ya, contoh ya satu penelitian, ya nanti boleh carinya di mana di internet ya. Jadi silakan dicari ya satu aja lah, satu contoh ya, satu contoh dari pola pengembangan yang tadi aku maksud itu. Tugasnya itu yaitu kalian mencari di mana carinya. Carinya boleh di internet, atau boleh di buku ya. Sekarang ya kalian dirapikan lagi, dirapikan ya semuanya ya, dirapikan ya. Alhamdulillah belajarnya harus tetap semangat. Masih semangat? Silakan ya untuk mengakhiri pembelajarannya akan memimpin doa. Silakan. Sikap berdiri.